Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Graha Mu'alaf, Edi Prayitno dan Menachem Ali Official. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang menarik. Dan malam hari ini seperti biasa kita ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, menyambung topik-topik yang terdahulu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas Israel, kemudian kita sudah membahas keturunan dari Nabi Ibrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas yaitu seorang istri ya, salah satu istri dari Nabi Ibrahim yang adalah cikal bakal dari Bani Arab atau keturunan dari Ismail, yaitu istrinya Nabi Ismail. Siapakah istri Nabi Ismail ini? Karena apa? Karena jarang ya, kita jarang mendengarkan kajian soal istri daripada Nabi Ismail ini. Biasanya yang dibahas hanya istri Nabi Ibrahim, kemudian Ishak dan keturunannya. Sedangkan dari Ismail sendiri itu jarang sekali dibahas, baik itu oleh teman-teman dari Kristen, Yahudi, bahkan Muslim sendiri. Kita jarang sekali mendengarkan kajian siapa sebetulnya istri dari Nabi Ismail. Pada malam hari ini kita akan membahas soal ini. Bagaimana Ustaz? Ya, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pengantar yang telah disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwa tema yang akan kita bahas ini sebetulnya tema yang harus dipahami oleh penganut tiga agama besar, baik itu penganut agama Yahudi, penganut agama Kristiani, dan penganut agama Islam. Saya kira bisa duduk bersama dalam rangka membicarakan meeting point. Dan tentu saja kalau kita bicara meeting point berarti mencari kesamaan, mencari kesejajaran informasi, apa yang termaktub di dalam kitab masing-masing. Apakah itu memang ada kesinambungan narasi dari tokoh-tokoh tertentu yang tentu saja dikenal dengan istilah tokoh-tokoh biblikal, tokoh yang dibicarakan dalam Alkitab, baik itu yang disebut dengan Bible atau yang disebut dengan Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, atau juga yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Jadi tema yang kita bicarakan saat ini, kita membahas mengenai siapa perempuan yang menjadi pendamping Ismail. Siapa perempuan yang menjadi istri Ibrahim, istri Ismail, putra Ibrahim, sehingga nanti bisa menurunkan sekitar 12 raja. Nah, kalau kita bicarakan dalam pembicaraan mengenai Alkitab, kita tahu informasi secara global. Ismail itu akan melahirkan 12 raja. Pertanyaannya, kok bisa ada 12 raja dari keturunan Ismail? Apakah Ismail itu orang biasa atau orang luar biasa? Sehingga bisa menurunkan 12 raja. Kalau dia bisa melahirkan 12 raja, sedangkan Ismail itu orang yang dianggap biasa, apa gak bahaya tak? Nah, itu barangkali menjadi pikiran kita. Dan tentu saja di antara kita pasti bertanya juga, Pak Edi, apa mungkin Ismail yang sebetulnya dianggap orang yang biasa-biasa saja bisa melahirkan 12 raja, orang-orang yang luar biasa? Nah, ini pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang harus kita cari. Apakah betul orang yang bukan keturunan raja bisa melahirkan raja? Apakah betul orang yang tidak berstatus sebagai seorang bangsawan bisa melahirkan raja? Apalagi melahirkan raja-raja. Nah, itu pertanyaan yang barangkali harus terjawab itu. Nah, kita bisa mulai mendiskusikan ini dari Al-Quran dulu, Pak Edi. Dari Al-Quran.
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, barangkali kita sudah biasa ya. Di antara kita semua kalau membahas Al-Quranul Karim pasti menggunakan kitab-kitab tafsir. Salah satu di antara kitab tafsir yang tertua itu adalah Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman yang penulisnya itu wafat tahun 150 Hijri. Ya. Kemudian kalau kita teruskan dengan pembahasan kitab tafsir setelahnya, misalnya Tafsir At-Tabari, beliau wafat tahun 310 Hijri. Kemudian kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Ad-Durrul Manthur fit Tafsir bil Ma'thur dan lain sebagainya. Itu tentu para ulama kita pasti akan bertanya, dan kita pun juga bertanya. Kenapa semua tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir yang ditulis generasi awal, yang disebut generasi salaf, kemudian generasi kholaf, yakni generasi setelah masa beliau, kemudian generasi modern, generasi kita sekarang, semua ahli tafsir itu satu suara, Pak Edi. Padahal potensi untuk berbeda pendapat di antara para ahli tafsir itu ada. Tapi kenapa ketika bicara satu hal yang krusial ini, itu mereka semua satu suara, pendapatnya satu. Ketika bicara apa? Ketika bicara salah satu ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Surah Al-Baqarah ayat 129. 129 Pak Edi. Tolong diterjemahkan dulu Pak Edi. Al-Baqarah 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Oke. Ayat itu kita bisa teliti dari teks aslinya. Ayat ini sebetulnya memberikan informasi kepada kita doa pengharapan sosok yang bernama Ibrahim tentang masa depan. Saya ulangi lagi, ini pengharapan yang diabadikan di dalam Al-Quran dari sosok yang kita kenal, yakni Ibrahim, tentang masa depan pada generasi yang akan muncul di masa depan. Tapi di sini ada satu hal yang perlu kita cermati, karena ini transliterasi, lebih tepatnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ketika pewahyuan itu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redaksinya seperti yang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi itu redaksi bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan sederhana. Lihat terjemahannya. Di situ ada sesuatu yang kita pasti bertanya. Ada enggak di situ sesuatu kata yang diletakkan di dalam kurung? Ya. Jawabannya ada. Apa itu yang ada di dalam Alkitab, dalam kurung? As-Sunnah. Diterjemahkan Al-Quran yang ada dalam kurung. Kemudian yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah. Kalau disebut Al-Quran atau As-Sunnah, ini kira-kira merujuk pada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke. Itu kalau kita lihat terjemahannya. Kalau kita lihat bahasa aslinya, tidak ada istilah Al-Quran di situ, Pak Edi. Dan juga tidak ada istilah As-Sunnah di situ. Yang ada hanya istilah Alkitab dan Al-Hikmah. Makanya redaksi ayatnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim, utuslah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan sang rasul itu akan mengajarkan kepada mereka Alkitab.
Tidak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan Alkitab. Wal hikmah, dan juga al-hikmah. Tidak disebutkan as-sunnah. Wa yuzakkihim, dan sang Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau sendiri, Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Sekali lagi, di situ redaksi aslinya tidak menyebut Al-Quran dan tidak menyebut As-Sunnah, tapi menyebutkan Alkitab dan Al-Hikmah. Tapi pertanyaannya, kenapa penerjemahan versi Indonesia berani menegaskan di dalam kurung bahwa Alkitab itu yang dimaksud Al-Quran? Iya. Kenapa Al-Hikmah di situ ada dalam tanda kurung disebutkan As-Sunnah? Karena ini merujuk pada satu tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang pilihan yang menerima Al-Quran satu-satunya itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kembali lagi, di sini Al-Quran tidak disebut, As-Sunnah tidak disebut, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak disebut, ya kan? Tapi kenapa para ulama itu sepakat bahwa itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran dan menerima As-Sunnah? Semua satu suara, Pak Edi. Kenapa bisa begitu? Alasannya sederhana. Karena ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Oh, atas-atasnya ya. Ayat 128, ayat 127 itu memang disebutkan dua tokoh. Dua tokoh itu adalah Ibrahim dan Ismail. Coba cek ayat 127 dan 28. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang 128, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, dari ayat 127 kita bisa mengetahui ada dua orang yang disebutkan namanya, yakni Ibrahim dan Ismail. Keduanya dikaitkan dengan Baitullah. Oke. Ini harus cermat kita memahami. Dan para ulama memang sangat cermat memahami ini. Saya ulangi lagi, disebutkan dua nama, yakni Ismail dan juga nama Ibrahim, yang ada kaitan dengan pembinaan atau mendirikan rumah suci yang disebut Baitullah. Ya. Pada ayat 128, dua orang ini kemudian meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Berarti ini konteksnya, ya, secara geografis, Baitullah yang dimaksud itu bukan di kawasan lain kecuali di kawasan yang kita kenal dengan sebutan Baitul Haram, yakni yang ada di kota Makkah. Jadi Baitullah yang ada di kota Makkah. Karena ini kaitannya dengan haji, manasik haji. Oke. Dari situ kemudian beliau mengatakan di ayat 128. Apa ungkapan yang dipakai dua orang ini? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua dua orang yang muslim, yang tunduk patuh, yang layak di hadapan-Mu. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Kata kuncinya wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Sebagai apa? Ummatan muslimatan lak. Satu ummah yang juga tunduk patuh kepadamu. Jadi di situ ada dua kata kunci, yakni kata dzurriyyah dan kata ummah. Kata ummah.
Dari ummah ini, ummah itu bahasa Arab Pak Edi, dan kebetulan diadopsi juga dalam bahasa Arabnya, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dzurriyyah itu anak cucu kami, ya, anak cucu kami. Sedangkan ummah di sini tertulis umat, ya, menjadi satu umat. Ini pernyataan Quran. Dari anak cucu Ibrahim melalui Ismail ini, ayat 129 menegaskan seorang rasul akan muncul di masa depan dari keturunan mereka berdua. Keturunan siapa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Itulah konsekuensi logis dari pembahasan ayat 129. Jadi ungkapan rasulan, seorang rasul yang akan muncul di masa depan, yang akan menerima Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah, itu dari satu ummah. Ummah ini berasal dari dzurriyyah, keturunan dari Ibrahim melalui Ismail. Nah, sekali lagi, disebutkan nama nggak di situ, Pak? Tidak disebutkan nama. Tidak disebutkan. Tapi kenapa para ulama kok sepakat bahwa itu yang dimaksud adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menarik. Kenapa nggak disebutkan? Iya. Ya. Apalagi ini disebutkan hanya Alkitab. Ini kalau dibaca orang-orang sebelah, pasti dia mengatakan, tuh lihat, disebutkan Alkitab, bukan Al-Quran. Ya, disebutkan Alkitab, bukan Al-Quran. Iya. Kalau disebutkan Alkitab, ya berarti Alkitab yang ada sekarang. Sebelumnya, Taurat atau Injil. Iya. Bisa jadi apakah ini yang dimaksud? Alkitabul Muqaddas. Iya. Apa ini yang dimaksud? Alkitabul Muqaddas. Kalau Alkitabul Muqaddas di sini ada namanya ini yang bagian awal. Ada Sifr At-Ta'win. Apa itu Sifr At-Ta'win? Kitab Kejadian. Ya. Kemudian ada Sifr Khuruj. Kitab Keluaran. Ya. Kita menyebutnya kitab keluaran. Kalau bahasa Ibraninya bukan kitab Al-Khuruj, tapi Sefer Shemot. Sementara kalau dalam bahasa Ibraninya Sifr At-Ta'win, kitab Kejadian, itu Sefer Bereshit. Apakah ini yang dimaksud? Dalam Al-Quran ada ungkapan Al-Kitab wa yu'allimuhumul kitab. Apakah ini yang dimaksud Alkitabul Muqaddas? Kembali pada ayat sebelumnya, bahwa yang menerima Alkitab itu adalah seorang rasul dari keturunan Ibrahim melalui Ismail. Apakah ini Alkitab itu ada kaitan dengan Ismail? Kalau itu Ishak itu ya. Jadi tentu saja bukan Alkitab ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, karena ini merujuk pada pewahyuan yang diterima oleh seorang rasul yang berasal dari keturunan Ibrahim melalui Ismail. Pertanyaannya sekali lagi Pak Edi, di situ ada ungkapan apa itu? Ada ungkapan yang ayat 128, wa min dzurriyyatina ummah, dari keturunan kami sebagai satu ummah. Ini kaitannya kepada Ismail. Apakah bisa divalidasi dengan data di luar Al-Quran? Jawabannya ada Pak Edi. Di mana? Dalam Alkitab. Alkitab sendiri. Lihat Pak Edi, di Alkitab, Kitab Kejadian, pasal 17, ayat 20. Pasal 17, ayat 20. Kitab Kejadian, pasal 17, ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Coba ulangi lagi terjemahannya Pak Edi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau kita lihat terjemahannya, itu memang beda kalau kita mendengar dari bahasa aslinya, Pak Edi. Kalau kita lihat terjemahannya, ayat yang ke-20 itu berbunyi, tentang Ismail,
aku telah mendengarkan permintaanmu. Kira-kira dari sini rasa bahasa itu tidak kelihatan Pak Edi karena terjemahan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu ada kaitan. Kaitan apa antara sang nama yakni Ismail dengan mendengarkan permintaanmu, mendengar aktivitasnya. Jadi tindakan apa yang dilakukan yakni mendengar itu ada kaitan dengan nama. Bahasa aslinya sangat kelihatan di sini. Secara bahasa itu menarik. Wala Ismail shema'atiha. Nah, coba perhatikan tuh. Wala Ismail shema'atiha. Mirip enggak? Ismail, shema'atiha. Mirip enggak? Sangat mirip. Bunyinya sangat mirip. Karena diambil dari akar kata yang sama. Shema. Ibrani, Arab ya? Bukan, sama-sama Ibrani. Ismail dari kata Shema. Shema'atiha dari kata Shema. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, wala Ismail sema'atiha, dan tentang Ismail aku telah mendengar permintaanmu. Hinne disebutkan hinne berehti oto, aku akan memberkati dia. Wahirbaiti oto, wahifraiti oto, dan aku akan melipat gandakan keturunannya. Wahir baiti oto. Kalau yang tadi itu wahifraiti oto, wahir baiti oto. Aku akan melipat gandakan keturunannya dan memperbanyak keturunannya bemeot meot, sangat banyak. Shenem ashar neshim. Shenem ashar itu bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Arabnya isna ashar. Arti harfiahnya 12. Shenem ashar Ibrani. Isna ashar 12 dalam bahasa Arab. Neshim raja-raja. Jadi artinya dari Ismail itu akan muncul 12 raja. Dari sulbi Ismail akan muncul 12 raja. Dari keturunan Ibrahim melalui Ismail akan muncul raja-raja, jumlahnya 12 raja. Ya, Yolid yang akan dilahirkan oleh siapa? Oleh Ismail. Disebutkan apa pada teks akhirnya itu? Legoy gadol, menjadi bangsa yang besar. Jadi Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar. Legoy gadol. Ya. Memang secara harfiah tidak sama seperti informasi Al-Quran, tapi isi pesannya itu sepadan. Bahwa ini ada kaitan dengan Ismail yang akan menjadi satu bangsa yang besar, ya, satu bangsa. Kalau dalam Al-Quran disebutkan kembali pada teks Arabnya tadi Pak Edi. Nah, di sini ada ungkapan apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Disebutkan ummah muslimah, ummah yang juga bertaslim laka kepadamu. Intinya ada ungkapan ummah muslimah, bangsa yang bertaslim kepadamu. Kalau dalam versi Alkitab ya berbahasa Arab, menarik. Di sini juga menggunakan ungkapan ummah. Nah, di mana itu? Lihat 17:20 tadi. 17:20. Tolong dibaca lagi Pak Edi. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 17:20 disebutkan hal yang paling unik, menjadi bangsa yang besar. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan legoy gadol. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan ummah kabirah atau disebutkan ummah azimah. Kalau di sini, ini yang versi bahasa Arab ini disebutkan
satu kata yang benar-benar unik, yakni kata ini, wa amma Ismail, dan berkaitan dengan Ismail di sini ada ungkapan sami'tu laka fi, aku telah mendengar permintaanmu mengenai dia, ya. Ha ana ubarikuhu, aku akan memberkati dia, dan seterusnya sampai ada kata-kata isna asyara ra'isan. Ada isna asyar, ada 12 ra'isan, pemimpin. 12 pemimpin, 12 raja. Disebutkan ummah kabirah. Ummah artinya bangsa. Atau umat. Kabirah yang besar. Jadi ummah kabirah, bangsa yang besar. Versi bahasa Arab yang lain disebutkan ummah azimah, bangsa yang besar. Jadi kalau Al-Quran menggunakan ungkapan ummatam muslimah, di sini menggunakan ummah kabirah atau ummah azimah, bangsa yang besar. Tapi di sini disebutkan nggak ada kaitan apa? Apakah ada hubungannya dengan datangnya seorang rasul? Tidak ada memang. Tetapi di sini tersembunyi, Pak Edi. Sama seperti Quran tadi, nggak disebutkan nama, tapi tersembunyi di situ. Maksudnya itu tersembunyi. Sama di sini ada sesuatu yang muncul di masa depan. Kenapa ini menjadi bangsa yang besar? Karena ada kaitan dengan munculnya seorang nabi atau seorang rasul dari kalangan ini. 12 tadi. Dari kalangan Ismail yang menjadi bangsa yang besar, ada 12 raja nanti menjadi bangsa yang besar. Ketika menyebut ummah azimah atau legoy gadol, itu kalau dihitung dengan ungkapan Ba'al Haturim, satu kata disusun atas beberapa huruf. Tapi kalau dihitung nilainya itu 92. Goy gadol 92. Itu persis seperti atau sama dengan nama Muhammad dihitung dari aksara Ibrani, itu jumlahnya 92. 92 maksudnya? Alef, huruf alef. Per huruf-huruf. Alef itu nilainya 1. Nilainya ada nilai. Bet. Bet itu nilainya 2. Gimel itu nilainya 3. Jadi alef, bet, dalet itu nilainya 3. Dijumlahkan gitu. Nah, kalau itu di jumlah masing-masing, jumlahnya berapa? Sama dengan David. David itu kalau dihitung jumlahnya itu nilainya sama dengan 14. Nama Muhammad itu kalau dihitung dalam aksara Ibrani nilainya 92. Sama seperti Goy Gadol, bangsa yang besar dari keturunan Ismail, itu kalau dihitung jumlahnya juga 92. Jadi di sini sebetulnya meskipun cara penyajiannya itu berbeda, tapi ada semangat yang sama antara versi Alkitab, maksudnya versi Torah, dengan versi Al-Quran. Al-Quran juga tidak menyebut nama, tapi Rasul yang dimaksud itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan ummah muslimah, sementara dalam Alkitabul Muqaddas disebut ummah kabirah atau ummah azimah, bahasa Ibraninya Goy Gadol, nilainya sama dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya sekarang kembali pada sesuatu yang perbincangan awal tadi. Kenapa kok bisa muncul raja-raja? Dari raja-raja ini nanti pemimpin dari raja-raja, yakni Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan di antara 12 suku Bani Ismail itu. Siapakah istri dari Ismail? Nah, sebetulnya istri Nabi Ismail itu ada berapa sih, Pak Ali? Sebetulnya istrinya Nabi Ismail cuma 1. Tapi ada hadis riwayat Bukhari itu yang menceritakan ya waktu ayahnya mendatangi Ismail kemudian disuruh cerai itu siapa? Nah, betul. Jadi Nabi Ismail itu punya istri. Namanya siapa? Nanti saya jelaskan di sini. Kemudian ketika bertemu dengan Ibrahim, maka Ibrahim itu
memerintahkan kepada Ismail. istri Nabi Ismail tadi, nanti kalau suamimu pulang, tolong sampaikan kepada Ismail ganti pintunya. Ini termaktub di dalam kitab Pirkei de Rav Eliezer, kitab tafsir tertua yang ditulis pada abad pertama Masehi. Dari tulisan Rabi Yahudi yang bernama Eliezer, Rabbi Eliezer. Itu tertulis di kitab Yahudi. Iya. Jadi Islam belum datang. Belum ada. Maksudnya Islam, risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Karena Nabi kita lahir tahun 571 Masehi, abad ke-6 Masehi. Ini dokumen abad pertama Masehi. Artinya apa? Jauh sekali, 500 tahun sebelum masa turunnya Al-Quran. Tapi sudah ada informasi bahwa Nabi Ibrahim memerintahkan agar Ismail itu mengganti pintunya. Kemudian pintunya diganti. Ternyata pintu yang dimaksud adalah istri. Nah, siapakah istri Ismail itu? Siapa ini? Penasaran ya. Ini ada termaktub dalam teks yang disebut sebagai Targum Yonatan bin Uziel. Abad keberapa? Abad pertama sebelum era Islam. Jadi ini dokumen yang dipelajari di pesantren Yahudi, Pak Edi. Jadi pesantren Yahudi itu disebut Yeshiva. Ya. Ini ada kitab yang namanya Humash Mikraot Gedolot. Ini berkaitan dengan salah satu sefer yang disebut Sefer Bereshit, kitab kejadian. Khusus kitab kejadian segini, Pak Edi. Tafsirnya itu ya. Ya, ini dipelajari di tradisi Yahudi. Saya kira siapa itu Rebbe Yakub Baru pasti belajar kitab ini dan diajarkan itu kepada jemaatnya. Yang awal-awal ya, tafsir awal itu ya. Kemudian Ibu Rita Wahyu pasti akrab dengan ini. Pak Bambang Nursena pasti juga akrab dengan kitab ini. Iya, pasti semua tahu deh. Masalahnya kita yang Muslim nggak akrab. Sebelum menuju ke sana, Pak Ali, saya kalau Pak Ali tadi bilang Bambang Nursena, saya jadi ingat. Karena waktu itu Bapak Bambang Nursena itu mengatakan, kenapa itu orang Islam kok mempelajari Taurat? Nah, sebelum kita ke sana ini pohon dijelaskan dulu, Pak Ali. Ya begini Pak Edi, kalau bacaan kita ini tidak luas, kita seperti hidup dalam satu ruangan tertutup yang tidak bisa komunikasi dengan yang lain. Seakan-akan yang kita ketahui itu semuanya ada. Padahal tidak bisa begitu. Kita hidup bukan di antara kaum muslim. Kita hidup di antara umat beragama lain. Ada kaitannya. Ada kaitan. Makanya kalau bicara Al-Quran, pasti juga bicara mengenai kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran juga menyinggung mengenai kitab Taurat, menyinggung mengenai Injil, Zabur. Bahkan menyinggung mengenai Zabur. Bahkan meskipun tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi ayat suci itu termaktub di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, kalau di dalam Taurat itu ada informasi mengenai apa itu? Misalnya, Bereshit bara Elohim et hashemayim wa et haaretz. Kalau diterjemahkan pada mulanya, Bereshit itu pada mulanya. Bara, dia telah mencipta. Siapa yang telah mencipta? Elohim, Allah. Pada mulanya Allah telah mencipta. Mencipta apa? Et hashemayim, langit-langit. Shemayim itu langit-langit. Tapi berapa jumlahnya? Tidak ada penegasan. Yang penting dijelaskan banyak. Banyaknya tanpa rincian. Wa et haaretz, dan juga bumi. Jadi ada pernyataan bahwa Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ayat ini ada juga di dalam Al-Quran. Ada juga. Yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Tolong dilihat. Al-Baqarah 29. Itu sama termaktub di dalam Taurat. Dan ayat ini sebetulnya ayat yang sejajar dengan informasi Taurat itu. Al-Baqarah ayat 29. Ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Nah, ini informasinya sepadan dengan apa yang termaktub dalam Taurat. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Intinya dia Allah yang menciptakan bumi dan sekaligus langit. Jadi langit dan bumi siapa yang mencipta? Allah. Ya. Sama seperti informasi dalam kitab Taurat. Bereshit bara Elohim et hashmayim et haaretz. Pada mulanya Ya, Allah sama. menciptakan. Ya. Tapi di sini ada rincian. Fasawwahunna tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna. Kemudian Allah menciptakan langit dan sekaligus menyempurnakannya langit-langit itu. Berapa jumlahnya? Dirinci Pak Edi. 7 langit. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Dan di sini ini salah satu ayat. Ada 6 ayat lain yang memberikan informasi yang sama. Di 6 ayat di 6 surah yang lain termasuk surah ini 7 yakni berarti ya. 7 surah, 7 ayat bicara mengenai 7 sab'a samawat. 7 langit juga. Iya. Mas. Jadi ini ada kesejajaran bahwa Al-Qur'an juga ada kaitan dengan kitab Taurat. Sebelumnya. Bahkan ada kaitan dengan kitab Hindu. Quran itu. Apa itu salah satunya? Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa batiga'ukum min fadlih. Itu ayat yang termaktub di dalam surah Ar-Rum. Surah yang ke-30. Intinya dari sebagian tanda-tanda Allah penciptaan Allah itu adalah dia jadikan malam sebagai istirahat kalian dan dia jadikan siang sebagai sarana mencari rizkinya Allah. Ayat ini termaktub dalam kitab Manawat Dharma Sastra. Hindu. Kitab agama Hindu. Sebelum yang Indi? diterima oleh siapa? Yang diterima Siwa. oleh Manu. Oh, Manu. Manu itu adalah Nabi Nuh atau Noah dalam tradisi Timur Tengah. Ya. Jadi dalam kitab Manawat Dharma Sastra ada ayat seperti itu. Tapi bunyinya bukan bahasa Arab Pak Edi. Bunyinya dalam bahasa Sanskrit, Sanskerta. Apa bunyinya? Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya bhutanam. Kami jadikan buta sebagai istirahat bagi kalian. Buta itu artinya gelap, malam. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Restayai karyama namaha, dan kami jadikan siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Tuhan. Sama kan? Jadi ada kaitan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam dilarang membaca Taurat, ini berarti kurang piknik. Ya. Karena Islam itu sebetulnya tidak menafikan risalah para nabi sebelumnya. Apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur, apakah itu kitab Weda, apakah itu kitab Manawat Dharma Sastra, kitabnya Hindu. Iya. Ada juga di dalam Al-Quran. Sebenarnya kan salah satu rukun iman kita mengimani kitab-kitab sebelumnya. Baik. Nah, di situ. Oke, dilanjutkan lagi sekarang, ke istri tadi, Pak Ali. Jadi informasi bahwa istri Nabi Ismail itu siapa? Pasti nanti ini netizen akan bertanya-tanya, kok bisa sama seperti tradisi Islam? Inilah yang sedang kita bahas, ya. Coba lihat di kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Kitab Kejadian pasal 21 Kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ulangi lagi, pelan-pelan Pak Edi. Tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, perhatikan di situ ya, ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tinggal di padang gurun Paran? Ismail. Karena ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Oke? Ya. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Siapa yang dimaksud ibunya ini, Pak Edi? Ibu Hajar. Ibu Hagar, ya. Ibunya Ismail, yakni Hajar. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya, yakni bagi Ismail, seorang istri dari tanah Mesir. Itu kelahirannya ibunya. Iya, karena kita tahu Ismail putra dari Hagar.
putra Ibrahim melalui ibu yang bernama Hagar. Hagar dari Mesir. Ya. Dan Hagar mengambil seorang istri bagi Ismail juga dari Mesir. Kenapa mengambil perempuan dari Mesir? Karena Hagar orang Mesir. Dari keluarga Fir'aun. Karena Hagar itu disebut Bat Paro Hayeta. Hagar itu anak perempuan Fir'aun. Sedangkan istri Ismail itu dari keluarga besar dari Bunda Hagar. Berarti ibunya Ismail itu bukan seorang budak gitu. Keturunan anaknya. Yang jelas ini bukan orang biasa, Pak Edi. Ini orang luar biasa. Iya. Makanya nanti Ismail itu melahirkan orang-orang luar biasa. 12 raja-raja besar. Iya. Maka sangat tidak masuk akal tiba-tiba Ismail menjadi orang penting karena melahirkan 12 raja kalau tidak ada kaitan dengan keluarga besar Fir'aun. Iya. Darah biru. Darah biru. Iya. Makanya sebelum ini saya uraikan, kita lihat cek dari pernyataan Rebai Saadia Gaon sendiri. Yang sudah saya tulis di buku saya yang pernah yang pernah kita bahas. Saya mengutip dari buku ini, Pak Edi. The Samaritan Version of Saadia Gaon's Translation of the Pentateuch. Jadi ini karya penting yang harus dibaca, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, pasti baca buku ini. Yang sudah dikaji secara filologis oleh seorang filolog internasional yang bernama Tamar Zevi. Ya, buku ini diterbitkan di Leiden, penerbitnya nggak main-main, Pak Edi, Brill. Ya, berarti ini buku yang sangat akademik. Ini bukan buku abal-abal, Pak Edi. Ini buku yang betul-betul sahih. Terakreditasi. Ya, terakreditasi secara internasional. Nah, ini ditulis dengan huruf Ibrani, ya. Tetapi bahasanya itu bahasa Arab, Pak Edi. Ya, bahasanya Arab tapi tulisannya Ibrani. Tidak semua orang bisa baca ini, Pak Edi. Ya, kecuali orang Yahudi Sefardi, orang Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Falasa. Tapi kalau orang Yahudi Ashkenazi nggak bisa baca. Oh, yang keturunan bukan keturunan. Tapi kalau Yahudi Mizrahi bisa baca, Sefardi bisa baca. Karena ini huruf Ibrani tapi bahasanya Arab. Kita lihat ya, kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat 21. Di sini disebutkan ya. Di sini ada huruf Waf, huruf Sameh, huruf apa? Huruf Kaf, ada huruf Nun Sofit. Ya, kalau kita menyebutnya huruf Kaf bahasa Arab itu ya. Kalau dibaca wasakana fi bariyah al-Hijaz, disebutkan Al-Hijaz. Di situ ada nggak kata Al-Hijaz? Nggak ada. Disebutkan apa? Gurun Paran. Ya. Bariyah itu sama dengan padang gurun. Al-Hijaz, ya Al-Hijaz. Kota Hijaz ya. Jadi kawasan Hijaz, di situ Paran. Jadi dalam tradisi Yahudi, Paran itu maksudnya sama dengan Hijaz. Al-Hijaz di sini. Ya, disebutkan Alef, Lamet, Het, Gimel, Alef, Zain. Kalau dibaca Al-Hijaz. Saya ulangi lagi. Wasakana fi bariyah Al-Hijaz fa'akhadat lahu. Kalau diterjemahkan wasakana, dan dia tinggal fi bariyah, di padang gurun Al-Hijaz. Yakni Ismail tinggal di padang gurun Al-Hijaz. Fa'akhadat lahu, maka diambil baginya ummuhu imra'ah. Jadi ibunya itu mengambil baginya untuk dia, maksudnya untuk Ismail, imra'ah, seorang perempuan, min, dari, ini ada Bilad al-Misra. Balad al-Misra. Jadi negeri Mesir. Jadi kalau di situ disebutkan Paran, ya, disebutkan Paran, itu maksudnya sama dengan Al-Hijaz. Kota Hijaz ya. Dan diambil seorang perempuan sebagai istri dari Ismail. Memang tidak disebutkan nama perempuan itu siapa, tapi disebutkan padang gurun
Paran sama dengan padang gurun Al-Hijaz. Ini kalau kita lihat dari Targum Sa'adiyah Gaon, ya. Sedangkan dari Targum atau yang kita sebut sebagai Targum Yonatan bin Uziel, ada penegasan nama. Ini abad pertama Masehi, sebelum munculnya Islam, Al-Quranul Karim, ya. Disebutkan ini kata-kata yang hampir sama. Wayatif bemidbera, disebutkan Deparan. Jadi dia tinggal di kawasan Paran. Unesif iti yat Adisha. Kemudian dia memperisti seorang perempuan yang bernama Adisa. Wetarbah unesivat leh imeh yat Fatimah. Oh, namanya Fatimah. Kemudian ibunya mengambil bagi dia, untuk dia Ismail, immah ibunya yat Fatimah. Ini disebutkan Fatimah. Jadi setelah punya istri yang bernama Adisha, maka diganti ya dengan perempuan lain yang namanya Fatimah. Yang dari Mesir itu berarti. Ya. Iteta me'ara Demitrim dari tanah Mesir. Ini ditulis pada abad pertama ini ya. Abad-abad awal Pak ini. Sebelum Al-Quran ada, Islam ada ini ya. Iya. Ada orang yang berkata begini, ini karena pengaruh Islam. Ada yang berkata begitu. Namanya pakai karena Islam. Nggak mungkin muncul nama Fatimah di situ. Tapi jelas di sini tertulis Fatimah. Fatimah. Tertulis ini. Siapa yang bisa baca tulisan Ibrani, pasti bisa baca ini. Fatimah. Ya, Fatimah. Padahal ditulis sebelum Islam. Iya, nama istri Ismail disebutkan namanya secara harfiah Fatimah. Dari tanah Mesir. Dan kita tahu, ini apakah memang pengaruh dari Islam? Bukan, Islam belum ada. Islam belum ada, Al-Quran belum diturunkan, Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tapi kenapa bisa muncul nama Fatimah? Berarti nama Fatimah itu bukan nama yang baru muncul di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan asli Arab ya berarti ya? Iya. Nama putri Nabi siapa? Putri Nabi pertama. Nama putri Nabi ada namanya Fatimah. Iya. Ya. Fatimah. Tapi apakah nama Fatimah itu baru muncul zaman itu? Enggak. Iya. Enggak. Ternyata tantenya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Abu Thalib bernama siapa? Fatimah. Abu Thalib ya. Iya. Jadi istrinya Abu Thalib itu bernama Fatimah. Artinya sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Fatimah itu sudah menjadi tradisi. Populer ya. Populer. Di kalangan Bani Hashim, di kalangan bangsa Arab, di kalangan keturunan Ismail, nama Fatimah itu populer. Kenapa populer? Karena mengikuti jejak dari Ismail, nenek moyangnya. Karena nama istri Nabi Ismail namanya Fatimah. Hanya beda cara pelafalan. Di sini tidak disebut Fatimah tapi Fatimah. Mau disebut Fatimah, mau disebut Fatimah, itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi intinya kalau ada yang berkata nama Fatimah itu karena pengaruh Islam, karena istilah nama Fatimah baru muncul zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena putrinya bernama Fatimah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena ada argumentasi sebelum kelahiran Sayyidah Fatimah alaihassalam, keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perempuan-perempuan lain sebelum itu yang juga bernama Fatimah. Iya. Iya kan? Tantenya tadi itu. Tantenya juga bernama Fatimah. Kalau yang istri pertama yang disuruh pisah tadi namanya siapa tadi, Pak? Kalau di sini disebutkan Adisha. Oh, disebutkan di situ. Adisha, ya? Namanya Adisha. Kemudian disuruh mengganti orang Mesir ini. Iya, kemudian digantikan oleh Fatimah atas saran dari Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan oleh ibunya. Dari keluarga Fir'aun sendiri. Berarti 12 raja ini dari keturunan dari Mesir ini ya? Iya.
Dan itu dokumen Yahudi ya. Ini tidak pernah dibaca di kalangan ulama kita. Iya. Dan ini tidak pernah disampaikan di antara para pendeta, baik itu yang Katolik maupun yang Protestan. Iya. Seandainya ini dibaca, pasti kita akan bisa punya kesamaan pemahaman. Oh, ternyata Islam itu bukan sesuatu yang asing. Nama Fatimah itu bukan sesuatu yang baru. Tapi ini memang merupakan semacam artefak budaya bangsa Arab sebelum era kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan, pendeta mana yang bisa baca? Nah, masalahnya itu Pak Edi. Jarang. Makanya kalau kita membaca dokumen-dokumen Yahudi, dokumen Kristen, dokumen Islam sendiri, bahkan dokumen Hindu, kita akan menemukan jejak kebenaran itu tidak pernah dihilangkan 100%. Jejaknya masih ada. Jejaknya itu masih ada. Padahal kita juga berpikir, apa mungkin ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pergi ke wilayah India? Pernah nggak ada cerita itu? Nggak ada kan? Pernah nggak ada mitos atau legenda orang-orang India datang ke kota Mekah? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Tapi kenapa antara kitab Weda dengan Al-Quran tuh kok ada kesamaan, kesejajaran? Yang Manu tadi ya, keturunan soal Manu, Noah, Nuh, Manu itu siapa? Bahkan, Abiram itu siapa? Bahkan kisah tenggelamnya pembuatan kapal Nuh itu juga ada di kitab Hindu. Ada. Artinya apa? Agama-agama ini sebenarnya itu sumbernya itu satu awalnya. Karena nggak mungkin kan Tuhan itu 2, 3, 4, 5 gitu nggak mungkin. Kalau dalam Islam kita mengenal ada nabi itu sampai 42 124.000 ya. Dan diutus dalam bahasa kaumnya masing-masing. Dan Rasul juga tidak satu. Tidak satu, tapi banyak. Rasulnya ada sekitar berapa itu? Kalau dalam Al-Quran itu kita mengenal Nabi dan Rasul itu jumlahnya kalau dicampur ya, ada 25 orang namanya disebut. Tapi kalau keseluruhan tadi Nabi ada 124.000. Rasulnya juga ada puluhan juga. Nah, bahkan Nabi Ismail itu disebut Rasul juga dalam Al-Quran tuh. Bukan sekedar Nabi tapi Rasul. Tapi tidak disebutkan nama kitab sucinya, hanya disebut Alkitab. Jadi istilah Alkitab itu umum. Intinya apa? Jejak kenabian para nabi seluruh dunia dari semua bangsa itu kelihatan mata rantainya dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran memberikan amanah kepada kita. Walikulli qaumin had, setiap ummah itu ada nabinya. Jadi kalau ada misalnya nabi dari Cina, nabi dari India, ya pasti ada. Kita nggak boleh membatasi hanya satu tempat Israel saja. Pewahyuan itu hanya untuk Bani Israel atau untuk Bani Arab, nggak mungkin. Itu semua akan disentuh. Keturunan Nuh waktu itu kan tersebar dari Sem, Ham dan Yafet itu ya, ada yang ke Eropa, ke Ethiopia, kemudian ke Asia, dan masing-masing pastilah diturunkan seorang nabi atau rasul untuk umat-umat ini. Iya, jelas. Makanya kalau kita membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129, kalau kita sebagai muslim ya cukup beriman. Tapi kalau seperti saya, seperti Pak Edi kan tidak puas. Masa kita beragama cukup beriman? Apa nggak mungkin itu ada kaitan dengan yang lain? Ternyata ketika kita baca dokumen selain Quran, ada meeting point-nya dengan informasi yang termaktub dalam kitab Kejadian tadi. Bagaimana permintaan Ibrahim? Dan tentang Ismail, aku mendengarkan permintaanmu. Dia akan menjadi bangsa yang besar, ya kan? Dia akan melahirkan 12 raja. Bahkan lebih rinci itu. Kalau Quran kan menjadikan Ismail akan menjadi bangsa yang juga patuh kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi memang redaksinya memang tidak persis sama, tetapi message-nya, pesannya itu sama, pesannya itu. Sebetulnya kalau kita menelaah dari kajian ini, kita bisa membuka diri, wawasan yang luas. Sebetulnya tidak banyak perbedaan, perdebatan di antara beberapa agama itu sebetulnya. Kalau sumbernya satu ya Pak Ali ya. Tetapi karena mungkin persepsi, kemudian pandangan pribadi, kemudian pandangan kelompok, akhirnya membuat saling bentrok ini. Makanya Pak Edi kalau kita lihat ya,
sumbernya itu satu, jejaknya itu kelihatan dari semua agama ini. Bukan berarti semua ini agama Ustadz sama. Menahem Ali kok menyamakan semua agama. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang sedang kita bicarakan, jejak keaslian itu masih dapat kita baca. Buktinya apa? Islam itu ada istilah salam. Kristen ada juga yang Yahudi ya, menyebut dalam bahasa Ibrani shalom. Arti harfiahnya apa? Salam dengan shalom. Sama. Damai sejahtera. Sedangkan kalau kita lihat dalam bahasa Sanskerta ada istilah apa? Shanti, om, shanti, shanti, om. Arti harfiahnya apa? Damai sejahtera. Shadu, shadu dalam bahasa Pali, tradisi agama Buddha, apa artinya? Damai sejahtera. Bahkan agama Konghucu, tradisi yang selalu didengungkan, apa itu? Sancai, sancai, sancai. Bukan Sinchan Pak Edi. Sancai, apa itu sancai? Damai sejahtera. Jadi ini sebetulnya, ini jejak embrio agama-agama kelihatan semua. Cuma ini tidak mungkin dipelajari oleh orang yang pikirannya itu sempit. Susah ini ya. Jadi bukan bermaksud menyamakan semua agama ya. Kita menemukan jejak bagaimana Tuhan itu tidak menghilangkan barang bukti. Dan barang bukti itu kita bisa baca dari kata salam, salom, sancai, sadu, shanti. Semua bicara soal damai sejahtera. Karena memang inti dari agama itu adalah tunduk patuh pada hukum Tuhan. Tunduk patuh pada aturan Tuhan. Ini adalah blueprint yang dalam bahasa awam disebutkan damai sejahtera, tunduk patuh pada Tuhan. Apalagi ada nubuatan bahwa bumi itu diwariskan pada orang-orang yang soleh. Nah, jelas. Orang soleh itu kan tunduk patuh. Tunduk patuh pada pasti ketetapan Tuhan. Nah, di situ kita bisa lihat. Jadi sekali lagi kalau ada orang ya yang berkata nggak boleh itu Muslim belajar Taurat, katanya siapa? Katanya Bambang Nursena. Nanti akan kita urai lebih lanjut ya, karena ini berkaitan dengan membuka dokumen. Islam dengan Yahudi ya tidak ada problem mengenai teologis. Ketuhanan tidak ada problem. Hanya nabinya dia tidak mempercayai Nabi Muhammad. Hanya saja orang Yahudi itu tidak bisa menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir di kalangan tradisi Yahudi. Karena mereka masih menunggu nabi terakhir ini. Karena mereka juga nggak bisa menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai nabi terakhir dari kalangan mereka juga. Nggak terima. Bahkan Yohanes Pembaptis juga tidak disebut nabi di kalangan tradisi Yahudi. Ya kan? Artinya apa? Kalau bicara mereka tidak bisa menerima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sama juga mereka nggak bisa menerima Isa Al-Masih. Mereka nggak bisa menerima Yohanes sebagai nabi. Bahkan Nabi Elia pun tidak diterima. Elisa juga tidak diterima. Jadi memang nggak sederhana itu, nggak sesederhana yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena. Ini terlalu menyederhanakan masalah, menyempitkan pemahaman. Ya. Bahkan kalau mereka melaksanakan sholat, orang Yahudi boleh di masjid. Artinya secara tauhid mereka tidak melihat itu perbedaan yang frontal. Tapi kalau Yahudi dengan Kristen itu bedanya sangat jauh. Dari sisi teologis orang Yahudi nggak bisa terima. Ketuhanannya juga nggak. Dari sisi mengenai Taurat, orang Yahudi Tauratnya itu tidak sama seperti Taurat yang dipahami oleh saudara kita kaum Kristiani. Tafsirnya beda. Bukan tafsirnya, isinya juga tidak sama. Isinya tidak sama. Baiklah saudaraku, menarik ya. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita bisa membuka wacana seluas-luasnya di sini. Ternyata nama dari istri Nabi Ismail yang pertama, istrinya yang disuruh ganti itu, ternyata istri yang nomor 2 itu bernama Fatimah. Ini menarik karena apa? Karena tidak banyak diceritakan oleh ustadz-ustadz kiai ya. Siapa sih sebetulnya nama dari Nabi Ismail? Yang sering diceritakan hanya istri Nabi Ismail dikala didatangi oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim disuruh ganti
apa itu? Ganti pintunya. Pintunya, hanya itu yang diceritakan. Berkali-kali itu saja yang diceritakan. Tetapi ada satu meeting point yang sangat penting, yaitu ternyata ada istri yang dari Mesir yang nanti malah melahirkan 12 orang raja. Itu yang sering tidak dibahas di Karena sini. keturunan dari Firaun juga. Ternyata keturunan dari bangsawan Firaun. Baiklah saudaraku, perlu diingatkan kembali bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf sampai hari ini masih terus ya melakukan pembangunan di Wonosalam, Jombang. Dan untuk saudara-saudaraku yang sudah menyumbangkan dananya kepada kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat kali gandakan rezeki Anda yang sudah mendonasikan untuk kami untuk kepentingan pembangunan masjid At-Tauhid di Desa Wonosalam, Jombang. Untuk para donatur yang ingin menyumbangkan dananya, bisa Anda transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 seperti yang ada di running tag ya, atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Yayasan Pembina Mu'alaf ini pusatnya itu ada di Surabaya, di Jawa Timur ini, dan kita punya program yaitu membangun masjid dan juga membangun pondok pesantren di kota Jombang. Jadi yang ingin menyalurkan bantuan untuk pembangunan masjid ini, Anda kirim ke rekening di bawah ini ya. Itu langsung untuk pembangunan masjid di Jombang. Semoga amal ibadah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang tidak putus-putus selama masjid itu dipakai untuk ibadah. Silakan Pak Ali, mungkin ada closing. Ya, ada dua catatan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa statement Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quranul Karim bisa divalidasi dengan dokumen-dokumen lain, dokumen eksternal di luar Al-Quran. Message-nya sama, meskipun secara redaksional tidak persis sama, tapi intinya sama. Bahwa Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar, Ismail itu akan menjadi ummah azimah, Ismail itu akan menjadi goy gadol. Goy itu artinya ummah, azimah besar, gadol besar. Dan itu kebesaran dari Ismail itu akan muncul di masa depan seorang nabi. Seorang rasul. Meskipun namanya tidak disebut, tapi kalau dihitung dari sisi Ba'al Haturim, rahasia dari nilai dari huruf-huruf Ibrani itu sejajar sama dengan nama Muhammad yang nilainya itu 92. Itu sama persis seperti nama Abraham, Avram plus nama Hagar. Itu kalau dihitung jumlahnya sama persis dengan nama Ismail. Persis jumlahnya. Angkanya itu sama. Jadi kalau nama Abraham digabung dengan nama Hagar, sama dengan nama dari Ismail itu sendiri. Itu nanti dibahas khusus, enak itu Pak. Iya, karena ini rahasia bahasa Ibrani itu sangat kelihatan. Iya. Terus yang kedua, kita sebagai Muslim tidak boleh alergi dengan pembahasan lintas agama. Ya, karena kalau kita bicara Al-Quran, tidak mungkin bicara hanya Quran saja. Karena Al-Quran itu tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Di dalamnya ada Injil. Di dalamnya bicara soal Injil, Zabur, Torah. Bahkan kitab suci lain tidak disebutkan namanya. Weda, Tripitaka, ya kan? Kojiki, dalam agama Shinto nggak disebutkan. Tapi nas-nas Quran itu kalau kita temukan mata rantainya ada dalam kitab-kitab yang ada disebut tadi. Ya. Ya, demikian saudara-saudara sekalian, semoga apa yang sudah kita paparkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil manfaatnya dan sebagai tambahan ilmu ya untuk umat Islam secara keseluruhan. Demikian, mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.